Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita Nabi Musa yang meminta kepada Allah untuk bisa melihat wujud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun diberitakan Nabi Musa tidak bisa melihat karena ketika Allah memperlihatkan diri kepada gunung, maka gunung itu hancur dan Nabi Musa pun pingsan kemudian bertobat. Pertanyaannya, mengapa Nabi Musa bertobat? Karena meminta melihat Allah itu adalah sebuah pengingkaran yang sesungguhnya manusia tidak perlu melihat Allah, karena memang manusia tidak akan mampu melihatnya di dunia ini. Tetapi manusia harus menyadarinya bahwa gunung yang ada di hadapan kita ini, pohon-pohon yang tumbuh, tiupan angin, udara yang sejuk, sesungguhnya itu bukan diciptakan oleh manusia. Jadi sebelum kita lahir, gunung itu sudah ada, pohon-pohon sudah ada, angin sudah ada, matahari sudah ada. Dan dari perjalanan sejarah yang panjang, belum pernah ditemukan siapa yang menciptakan matahari, manusia mana yang menciptakan gunung, manusia mana yang bisa menciptakan tumbuhan dan hewan. Jadi sesungguhnya kalau kita pikirkan, apa yang kita gunakan di muka bumi itu sudah lebih dari cukup bahwa manusia bisa mengambil pelajaran bahwa di situ ada kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita seperti Nabi Musa memohon kepada Allah supaya Allah bisa memperlihatkan diri, ya sungguh keterlaluan. Karena sesungguhnya apa yang kita saksikan, apa yang kita gunakan, apa yang kita injak, apa yang kita hirup, cahaya yang kita nikmati, semuanya itu adalah sudah menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada manusia yang memperlihatkan keangkuhannya dengan ingin melihat Tuhannya, ini dalam Al-Quran sudah banyak diberitakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, orang-orang yang tidak sadar bahwa selama ini hidupnya sudah banyak menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Sampai sekarang tidak ada teknologi yang bisa menciptakan air, tidak ada teknologi secanggih yang diciptakan oleh Allah bagaimana pohon-pohon bisa hidup, kemudian hewan-hewan bisa hidup, dengan bagaimana cara hidup hewan, cara hidup pohon, semuanya sudah Allah ciptakan. Jadi terlalu akal kita dangkal jikalau kita tidak mengakui eksistensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat-sifat daripada setan yang memang ditakdirkan sombong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabat sekalian, bagi kita hidup ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua fasilitas berapapun yang kita keluarkan biaya untuk hidup ini tidak akan sebanding dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita.
Jadi di dalam surat Al-Kautsar itu dijelaskan bahwa benar Allah sudah memberikan rezeki yang banyak kepada kita semua sebetulnya. Maka kita kalau disuruh sholat dan berkorban itu hanya ya sedikit saja yang kita gunakan dari harta yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi sebuah renungan di sore ini. Jadi sesungguhnya bahwa kehidupan kita ini sudah banyak gratisnya. Cuman kita manusia selalu terjebak, begitu pengeluaran banyak, pendapatan sedikit, sehingga kita mengambil kesimpulan dari pengetahuan yang sempit ini bahwa hidup ini tidak ada yang gratis. Nah, ini bukti bahwa kesempitan dari pengetahuan manusia, karena pengetahuannya itu hanya diukur dari berapa penghasilan, berapa pendapatan, dan berapa jumlah pengeluaran. Padahal kalau kita hitung-hitung sesungguhnya hanya berapa persen saja dari apa yang kita keluarkan itu daripada rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Setiap hari kita menginjak tanah, setiap hari kita menghirup udara segar, setiap hari kita menikmati sinar matahari, setiap hari kita menikmati sejuknya angin, setiap hari kita menikmati benda-benda yang Allah ciptakan untuk melindungi kita dari panas dan dingin. Semuanya lebih banyak gratisnya. Karena pada sesungguhnya yang diciptakan oleh manusia ini bukan menciptakan, tetapi menemukan atau mengolah barang-barang yang sudah ada. Jadi manusia ini hanya diberi kemampuan kreatif untuk memanfaatkan benda-benda yang Allah ciptakan, kemudian disintesakan sehingga menghasilkan benda-benda yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi pada sesungguhnya hidup kita ini lebih banyak gratisnya. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur dalam setiap saat. Dan rasa syukur itu adalah energi positif dan menjadi sebuah energi positif yang akan menciptakan kebahagiaan, menciptakan efek kesehatan, menciptakan efek positif bagi pikiran dan hati kita semua. Itu sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua bahwa hidup ini memang banyak gratisnya. Dari pohon-pohon yang ada, kemudian dari gunung, langit, semuanya sudah kita nikmati, dan ini sudah berjuta-juta tahun yang lalu. Masih kemungkinan kalau kita kaji sejarah, berjuta-juta tahun yang lalu ini sudah ada seperti ini. Ya, esok lusa kita akan meninggal, kemudian langit akan tetap ada dan akan lahir manusia baru yang akan menikmati lagi fasilitas yang sudah Allah berikan ini. Luar biasa sekali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam situasi saat ini kita saksikan banyak orang-orang yang sudah melupakan Tuhannya. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun kesadaran bahwa langit, bumi, air, tanah, udara, api, semuanya sudah ada ketika kita lahir, dan kita hanya menikmatinya, menggunakannya. Itu adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Salam optimis tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.